Madura United harus pulang dengan kekalahan. Skor telak 3-0 membuat misi lolos ke semifinal mulai berat. Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Madura United harus mengakui keunggulan tuan rumah Sfairing FC dengan skor telak 3-0 pada laga perdana leg 1 semifinal Asia Challenge Cup. Ya, Madura United di luar ekspektasi semua supporter sepak bola Indonesia, karena optimisme yang dibawa ke sana. Sebelum berangkat ke sana, Madura United memenangi pertandingan di Liga 1 melawan Persija Jakarta. Dengan modal itu, pemain Madura United dan tim berangkat ke Kamboja. Dan pelatihnya juga, Alfredo Vera, sangat optimis, bahkan di jumpa persnya mengatakan akan mampu meraih poin dari Sfairing meskipun bermain sebagai tuan rumah. Tapi hasil akhir di lapangan menyatakan terbalik, bahwa Madura United habis di dua babak, baik babak pertama maupun babak kedua diserang habis-habisan oleh Sfairing. Dan memang 2 gol perdana jelas menghancurkan mental tim Madura United. Gol di menit keempat dan menit ke-6 sontak membuat mental Madura United agak goyah. Hingga 20 menit pertama, Sfairing menguasai permainan dengan terus menyerang. Mulai lebih dari 20 menit ke atas, pelan tapi pasti permainan Madura United mulai agak terbuka, mulai agak bisa memberi perlawanan meskipun tetap diserang gencar oleh Sfairing. Pada menit ke-30-an ada peluang cantik dan manis yang didapat dari Madura United dan berhadapan-hadapan dengan kiper. Sayang, tendangan striker Madura United melambung jauh dari gawang Sfairing. Dan praktis babak pertama usai skor 2-0 untuk Sfairing. Di babak kedua, pelatih Madura United mencoba memberi pergantian pemain hingga 3 pemain masuk di babak kedua. Ada Miljan, ada Irfan. Dan Irfan ini memberi pengaruh yang luar biasa sebenarnya. 10 menit pertama Madura United mulai memegang bola, mendominasi permainan, menyerang, hingga Irfan sendiri mendapat satu kesempatan. Tendangan bola langsung, meskipun mudah ditangkap oleh kiper Sfairing, jelas itu tendangan perdana yang langsung mengarah ke gawang Sfairing oleh Madura United. Cuman setelah 10 menit perdana, di babak kedua, pelatih dari Sfairing, Pep Ninos, luar biasa. Kejelian pelatih ini terlihat sekali di babak kedua, ketika Madura United mulai pergantian pemain dan mulai menguasai bola. Di 10 menit pertama babak kedua, gaya permainan Sfairing langsung berubah. Ada sedikit pergantian pemain dan langsung mengunci lagi. Permainan yang dikembangkan oleh Madura United pun langsung selesai, langsung mati kutu. Seperti babak pertama, pressing hebat, dan Madura United tak mampu berkembang lagi. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Sfairing. Beruntung kiper Madura United, Mas Miswar Saputra, tampil sangat cantik sekali. Salah satu pemain terbaik Madura United malam ini. Di babak kedua menyelamatkan gawang Madura United dengan banyak save-save yang luar biasa. 5 menit perdana, loncatan terbangnya mampu menyelamatkan gawang Madura United dari tendangan pemain
Sfairing. Terus Kemelut dari sepak pojok mampu diselamatkan lagi. Dan beberapa penyelamatan hingga penyelamatan di menit-menit terakhir, tendangan bola kencang mampu ditip oleh Mas Miswar ini. Cuman sayang di babak kedua harus kecolongan lagi di menit-menit akhir. Tapi ya sudah, apapun yang terjadi sudah terjadi. Madura United harus pulang dengan kekalahan 3-0 dari Kamboja. Dan harus bergegas bangkit, bergegas menatap laga selanjutnya, laga kedua semifinal di Indonesia. Karena laga itu akan digelar nanti tanggal 17 April, 1 pekan lagi. Dan Madura United akan menjamu Sfairing. Bukan hal yang mudah tentu saja, karena selisih 3 gol jelas akan menjadi perjalanan yang berat untuk Madura United. Tapi asa itu masih ada meskipun hanya ya kecil sekali. Karena kita bermain sebagai tuan rumah. Apapun bisa terjadi, karena lagi-lagi permainan yang dilakukan di Kamboja malam ini harus segera dievaluasi oleh pelatih Madura United. Dan harus memainkan pemain-pemain yang posisinya sesuai, pemain-pemain yang siap tampil, siap tanding nanti di leg kedua ketika bermain di Indonesia. Bukan pekerjaan mudah pastinya, baik oleh pelatih kepala Madura United, Alfredo Vera, tapi tidak mudah untuk pemain, karena memang mental pemain harus segera dibenahi, mental pemain harus segera ya diberi semangat lagi, terutama fisik ya, karena terlihat jelas di pertandingan malam ini tadi ketika memasuki menit 75 ke atas, fisik pemain Madura terlihat mulai melemah. Karena serangan-serangan dari Sfairing sangat mudah menembus pertahanan dan terlihat sekali koordinasi di lini belakang sudah mulai menurun. Karena memang berat sebenarnya bermain bertahan itu sangat menguras energi dan fisik pemain. Bahkan bisa 2-3 kali dibanding menyerang. Karena bertahan memang memerlukan energi lebih. Baik kekuatan fisik maupun kesabaran dan stamina. Tapi itu PR besar, itu PR yang harus segera diselesaikan oleh tim kepelatihan Madura United. Dan harapan kita sebagai supporter sepak bola Indonesia, Madura United mampu, Madura United segera bangkit untuk menatap laga kedua esok. Karena jelas Madura United adalah perwakilan Indonesia. Jadi seluruh supporter sepak bola Indonesia, apapun supporter tim manapun, jelas nanti malam ini maupun nanti tanggal 17 akan mendukung dan mendoakan tim Madura United. Apapun yang terjadi nantilah setelah pertandingan tanggal 17 baru kita bahas. Tapi sebelum pertandingan itu dimulai, jelas doa-doa kami bersama tim Madura United. Semoga Madura United mampu memenangi pertandingan dan lolos ke final. Karena itu merupakan kehormatan yang luar biasa, prestasi yang tinggi yang didapat oleh Indonesia melalui Madura United. Semoga Madura United segera berbenah, mengevaluasi pertandingan malam ini, dan mampu mempersiapkan tim untuk menghadapi leg kedua di 17 April mendatang. Dan pastinya doa seluruh supporter Indonesia, Madura United mampu memenangi pertandingan dan lolos ke final. Berat iya, tapi tak ada yang tak mungkin. Doa seluruh supporter Indonesia ada untuk Madura United. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.